Dalam podcastnya dengan Akbar Faisal, Kiai Haji Said Akil menekankan peran penting orang non-Arab, khususnya Persia, dalam perkembangan Islam. Contohnya, tokoh spiritual Islam seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Al-Junaidi, dan Al-Ghazali yang berkontribusi dalam perkembangan Islam, adalah bukan Arab. Pernyataan tersebut bagai petir di siang bolong yang menimpa orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo dari jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sakit yang dirasakan bagai hujaman pisau berkarat ke dalam hati adalah ketika ada pihak yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo palsu dari jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuat buku sanggahan terhadap buku keabsahan nasab Ba'alawi yang antara lain berisi pengakuan kesahihan nasab Wali Songo dari jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan memuat kata pengantar dari Kiai Haji Said Agil Siraj. Akan tetapi beliau justru menyatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan orang Arab. Jamaluddin Ibnu Inabah dalam kitabnya Umdatut Talib fi Nasab Al-Abi Talib, yang ditulis pada tahun 813 Hijriah, menyebutkan bahwa Syekh Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah bin Janki Dost tidak pernah mengklaim sebagai keturunan Nabi, begitu pula tidak ada seorang pun dari anak-anaknya yang mengakuinya. Klaim ini pertama kali dimulai oleh cucunya, Abu Salim Nasir bin Abi Bakar bin Abdul Qadir. Namun, ia tidak dapat mendatangkan bukti yang sahih, dan tidak ada seorang pun yang mengenalnya sebagai keturunan Al-Hasani. Selain itu, Abdullah bin Muhammad bin Yahya kakek dari beliau adalah seorang laki-laki dari Hijaz yang tidak pernah keluar dari wilayah Hijaz, sedangkan nama Janki Dost jelas merupakan nama asing atau non-Arab. Sebagaimana terlihat, Abul Aun Al-Safarini dalam kitab Abnaul Imam mengatakan bahwa Abdul Ghani bin Ismail Al-Nabusi menceritakan kepadaku bahwa di Sam ada suatu kaum yang menisbatkan Syekh Al-Qutub Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani dengan nasab yang bersambung, terkadang kepada Al-Hasan dan terkadang kepada Al-Husain, kepada kedua cucu Rasulullah. Menurut mereka, silsilah Abdul Qadir bersambung kepada Musa bin Abdullah bin Al-Hasan Al-Musanna bin Al-Hasan Al-Sibtu, atau mereka mengatakan bahwa ia adalah keturunan Ismail bin Ja'far Al-Sadiq. Namun, kedua nasab ini tidaklah benar. Nasab ini dibuat-buat belakangan dan tidak terbukti bahwa Syekh rahimahullah pernah mengklaimnya, begitu pula tidak ada satu pun dari anak-anaknya yang melakukannya, dan hal ini diingkari. Pada manuskrip Al-Asili karya Ibnu Al-Toktoki terdapat pernyataan berikut, ketahuilah bahwa keluarga Abdul Qadir Al-Jailani, yang dimakamkan di Bab Al-Azuj, menisbatkan diri mereka kepada Muhammad bin Dawud bin Musa Al-Sani bin Abdullah bin Musa Al-Jun. Dan, hingga tanggal ini yaitu bulan Ramadan, yang mulia tahun 698 Hijriah, belum ada bukti syar'i yang ditegakkan untuk membenarkan nasabnya, yaitu nasab Syekh Abdul Qadir. Al-Zahabi dalam Tarikh Islam berkata, beberapa orang menambahkan pada nasabnya dengan menghubungkannya kepada Al-Hasan bin Ali. Beberapa saudara kita berargumen terhadap nasab para Said Al-Jailani dengan menyatakan bahwa Imam Al-Zahabi tidak menyebutkan nasab Hasani atau Hashimi untuk Syekh Abdul Qadir, melainkan hanya menisbatkannya dengan Al-Jili dan Al-Jailani. Mereka menganggap hal ini sebagai bentuk sindiran terhadap nasab Syekh Abdul Qadir. Dalam konteks penolakan terhadap klaim nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, disebutkan bahwa Abdullah bin Muhammad bin Al-Rumiyah yang dikaitkan dengan Janki Dost wafat di Madinah pada malam hari tahun 460 Hijriah, dengan usia saat wafat kurang dari 20 tahun, dan tidak memiliki keturunan, sebagaimana yang dikoreksi oleh Al-Aftas Al-Sarif, Al-Amidi, dan lainnya. Selain itu, diketahui bahwa kelahiran Syekh Abdul Qadir terjadi pada tahun 470 Hijriah. Penyusun Sahah Al-Ahbar melanjutkan penolakan nasab ini dengan mengatakan, kemudian, Sarif Abul Nizam Muayyaduddin Ubaidullah, Nakib Wasid, Al-Istari Al-Husaini, dalam bukunya tentang nasab yang disebutkan sebelumnya,
Mengutip apa yang dikatakan Al-Nasabah Syarif Ibnu Maimun dalam kitab yang ditulisnya sebagai jawaban atas surat Al-Qadi Abu Salih yang memintanya untuk memasukkan Syekh Abdul Qadir dalam silsilah Bani Al-Hasan. Ini adalah isi surat Al-Nasabah Al-Syarif Ibnu Maimun kepada Al-Qadi Abu Salih, cucu Syekh Abdul Qadir, mengenai masalah ini. Salam sejahtera kepada Anda. Mengenai Anda, kami mengenal Anda sebagai seorang qadi, dan mengenai ayah Anda, Abdul Razak, beliau adalah seorang faqih yang saleh. Sedangkan mengenai kakek Anda, Syekh Abdul Qadir, beliau adalah seorang syekh sufi yang saleh, yang diberkahi dan doanya dicari. Nasabnya adalah Bistapri, sebagaimana Anda sebutkan dalam beberapa tulisan Anda, dan nasabnya berakhir pada Bistapri, salah satu cabang dari Al-Haramzah di Parsi. Takutlah kepada Allah dan serahkan hak nasab Hashimi kepada yang berhak. Pernyataan ini menegaskan bahwa Al-Syarif Ibnu Maimun menolak klaim nasab Hashimi untuk Syekh Abdul Qadir, serta menegaskan pentingnya menjaga kejujuran dalam urusan nasab. Taj Ibnu Zahra dalam bukunya, Gayatul Ikhtisar fi Ahbaril Buyutatil Alawiyah Al-Mahfuzah Minal Gubar, mengatakan, kepada Bani Al-Jun, keluarga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dimakamkan di Bab Al-Azuj di Baghdad, mengklaim nasab mereka kepada Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Jun. Setelah berakhirnya kekhalifahan Abbasiyah, mereka mengklaim nasab ke Al-Hasan, serta menyebarkan klaim mereka. Namun, ahli nasab tidak menerima klaim tersebut, dan dengan tegas menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengklaim nasab. Adapun Syekh Abdul Qadir adalah seorang pria mulia yang saleh dan tidak mengklaim nasab ini, namun klaim tersebut muncul dari keturunannya, sementara ia berasal dari keturunan Bistabar bin Farsi. Dan sejarawan nasab, Umar bin Sarif Al-Salmi, dalam artikel yang dipublikasikan di Surat Kabar Al-Riyadh, mengatakan, dan yang benar mengenai nasab Abdul Qadir Al-Jailani bahwa beliau adalah seorang ulama Hanbali dari bangsa Persia, tidak ada hubungan dengan orang Arab, apalagi dengan keluarga Rasulullah. Dan setiap orang yang mengklaim nasab kepadanya hari ini bukanlah orang Arab, keadaan mereka serupa dengan orang Kurdi, Kirkasya, Turki, dan lainnya di tanah Arab. Mereka adalah Muslim, dan tidak ada yang mengurangi kedudukan mereka sebagai bangsa non-Arab, karena tolok ukur yang sebenarnya adalah takwa. Selamat tinggal keturunan Wali Songo palsu dari jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.